Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Bintang, Bang Pupun, Bang Mustika, dan semua para pejuang, para pemirsa. Terima kasih Mbak Erna sudah ketempatan tempat hari ini. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua, karena hari ini adalah mengambil ketempatan atas izin Mas Bintang dan Mbak Erna untuk ketempatan rumahnya dijadikan sebagai markas perjuangan yang kita memulai dengan melakukan podcast atau acara-acara pada hari ini. Siang ini hadir di tengah kita semua Profesor Dr. Si Bintang Pamungkas, tidak asing lagi. Beliau ini dikenal sebagai oposan abadi. Enak aja. Dia itu kaosnya saja sudah seperti itu. Dari mulai peristiwa Dresden Jerman, ya kan, kemudian mengirim surat kepada Pak Harto waktu itu, surat ucapan selamat kepada Pak Harto minta mundur, ya kan, lalu kemudian di Jerman, lalu kemudian sampai hari ini beliau tetap konsisten untuk berjuang melakukan perbaikan, membawa negeri ini agar supaya tidak mencong, agar supaya jalan negeri ini menuju sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Jadi sore hari ini sebagai pengantar awal, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya kan kepada semua narasumber dan semua pemirsa di Nusantara semuanya. Kami ada terlambat sedikit karena kendala teknis, jadi mohon kalau dimaafkan, dan insya Allah mudah-mudahan kesempatan berikutnya kami tidak akan mengulangi lagi, ya kan. Nah, sore hari ini mengantar pembicaraan atau diskusi ringan, ya, santai Mas Bintang. Sore hari ini barangkali kita akan membuat 3 sesi acara, pengantar oleh saudara Profesor Si Bintang Pamungkas, kemudian ada sedikit ya komentar-komentar teman-teman di studio, Bang Pupun dan Bang Mustika. Lalu kemudian setelah itu kita masuk kepada narasumber. Narasumber itu diantaranya ada Bang Hatta Taliwang, ada Jumhur, ada Bang Egi Sujana, lalu kemudian ada Mas Pri, ya kan, Jumhur, Mas Pri, kemudian Bang Amir Hamzah, juga Bung Antoni Permana, ya, barangkali sudah bergabung barangkali ya. Nah, Antoni Permana, Anton Permana, kemudian Egi Sujana, Jumhur Hidayat, ya kan, Mas Pri Handoyo Kuswanto, lalu kemudian Bang Hatta Taliwang. Ya, MHT. Ya, barangkali sembari menunggu mereka akan bergabung dalam acara bincang sore kita hari ini, saya mempersilakan Prof. Sri Bintang Pamungkas untuk memberikan pengantar diskusi. Diskusi kita ini bukan diskusi seperti biasanya. Ini adalah diskusi pergerakan, diskusi menuju kepada people power. Silakan Mas. Iya, bicara mengenai people power itu dalam sejarah pergerakan dunia itu tidak lain ditujukan untuk menjatuhkan rejim presiden. Nah, itu sepakat. Untuk menjatuhkan pemerintah. Ya tentu saja pemerintah yang zalim ya. Ya, zalim. Memang dibedakan antara people power dan people's power. Kalau people power itu ya arti harafiahnya adalah kekuatan rakyat. Ya. Tetapi kalau people's power itu menjadi hidup karena kekuatan rakyat itu memang dibangun, sengaja dibangun oleh rakyat. Nah, istilah people's power, ya pakai S ya. Yang pertama kali itu, sepanjang pengetahuan saya, itu melawan Presiden Marcos di Filipina. Ya, betul. Jadi, akhirnya Presiden Marcos jatuh. Tumbang dan kemudian dilaknat oleh rakyat ya. Bahkan beliau lari ke luar negeri, makamnya mau
kembalikan ke Filipina saja ditolak, Iya. ya kan? Iya. Ya mungkin sekarang sudah balik ya. Iya. Anaknya. Tetapi sejarah ini membuktikan bahwa memang presiden yang zalim itu atau pemerintahan rejim yang zalim itu memang harus jatuh. Iya. Dan itu hal yang biasa karena ini terjadi di mana-mana. Ya. Nah, ada yang mengistilahkan dengan impeachment. Ya. Ya. Kita tahu bahwa Presiden Nixon dari Amerika pernah diimpeach. Bahkan Clinton juga pernah hampir. Ya. Ya. Juga terakhir Donald Trump. Ya kan? Ya. Nah di kita sendiri juga ada itu. Zaman Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu dengan mudah impeachment terhadap presiden itu berlangsung di sidang istimewa MPR karena presiden adalah mandataris daripada MPR. Ya, betul. Contohnya ya Bung Karno dijatuhkan. Ya. Ya kan? Mestinya Pak Harto itu dijatuhkan di sidang MPR juga. Ya. Tapi beliau dengan alasan bahwa ini gambar ini ya. bahwa ya. MPR sedang diduduki. Yang di belakang ini ya. Betul. Ya, betul. MPR sedang diduduki oleh masyarakat, oleh rakyat. Ya. Maka beliau mundur. Betul. Di Istana Merdeka. Ya. Nah, tentang Undang-Undang Dasar 45 tadi itu, ya kan? Itu diganti dengan Undang-Undang Dasar palsu menurut Dr. Zul, istilah Dr. Zul. Palsu itu ya pertama kali dari mulutnya Dr. Zul itu. Itu di dalam pasal 7B itu disebutkan bagaimana proses impeachment itu berlangsung. Jadi menjatuhkan presiden itu bukan sesuatu hal yang kemudian dituduh makar atau apa. Ada biasa saja. Biasa saja gitu kan. Yang zalim ya dijatuhkan. Yang zalim ya tumbang. Undang-undang dasar ya dijatuhkan. Dan jangan bertahan. Betul. Dan itu Undang-Undang Dasar palsu itu meskipun palsu ya. Dia menuliskan itu di pasal 7B itu. Nah, memang karena palsu jadi ya gimana ya, orang palsu ya harus ditolak juga. Oleh karena itulah maka ada gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli karena jauh lebih mudah, nggak bertele-tele seperti pasal 7B itu. Cukup sidang istimewa MPR di situ membuktikan bahwa presiden telah berbuat zalim, berbuat bohong, melanggar undang-undang dasar, programnya nggak benar, rakyat tetap melarat, ya dijatuhkan. Nah, kalau sidang korupsi, kalau sidang istimewa itu bermufakat untuk menyatakan pendapatnya ini harus dijatuhkan, ya jatuh dia. Nah, ini contoh juga ini. Iya betul itu. Iya. Ini SBY juga kita pernah. Iya pernah 3 bulan kami campaign di depan MPR. Ini saya sama Cintang ini ya. 3 bulan kan. Mungkin waktu itu kurang berhasil ya. Bahkan SBY sampai 2 kali ya, 2 periode. Tetapi ini suatu bukti nyata bahwa rakyat menjatuhkan itu nggak apa-apa. Dan jangan dituduh sebagai makar. Nah, gerakan kita ini sekarang ini kita bertemu untuk memulai sesuatu perubahan, termasuk di dalamnya lah, yaitu bagaimana kembali ke UUD 45, rejim dijatuhkan, dan dibentuk rejim baru. Kalau perlu nggak pakai pemilu. Biar nggak keluar uang. Biar nggak keluar uang. Iya betul. Pak Harto menggantikan Bung Karno tanpa harus pemilu. Betul. Atau Pak Harto digantikan oleh Habibie. Juga nggak pakai pemilu, nanti pakai uang itu. Enggak lah, ada itu pasalnya. Kalau presiden jatuh digantikan wakil. Ya. Tapi kalau rejimnya itu baik presiden maupun wakilnya udah
Kumbal. Ya. Ya harus Ya seperti Gus Dur digantikan oleh Megawati misalnya kan. Itu kan biasa-biasa saja kan. biasa saja, ya betul, biasa aja, nggak jadi soal. Ya. Jadi berarti bahwa gerakan people power untuk bukan sekedar mengoreksi, menjatuhkan pemerintahan itu hal yang biasa, iya, hal yang lumrah, konstitusional. Iya, iya kan. Ya misal sekarang ini kan pemerintah banyak hutang, banyak KKN, presidennya tukang bohong misalnya kan seperti itu kan. Masa nggak boleh kita gantiin dia, koleksi ya. Bohongnya itu loh kebanyakan itu bohongnya. Pak Muslim, ya. Kita ini sudah sepakat dan sudah melihat, dan sudah mengalami menjatuhkan presiden itu sekarang ini menurut saya itu hal yang mudah lah apabila semua tokoh-tokoh sudah bersatu melihat tidak berfungsinya atau tidak bergunanya lah apa semua untuk rakyat. Tetapi apabila ini diteruskan juga menjatuhkan saja sementara tidak ada perubahan yang mendasar pada sistem, kembali ke Undang-Undang 45 asli yang artinya bahwa kita sepakat dengan Undang-Undang 45, di situ ada Pancasila, dan Undang-Undang dasar yang ada ini adalah jawaban dari Pancasila itu dan pembukaannya. Saya rasa begini terus. Yang palsu akan jalan terus. Akhirnya kita juga pelaku juga mengikuti terus yang tidak betul itu. Oleh karenanya kita ini selalu mohon kepada seluruh agar menjatuhkan itu senafas atau satu paket dengan diberlakukan Undang-Undang 45. Kalau enggak, maka tadi mengatakan bahwa oposisi sepanjang masa ini berlaku terus. Kasihan, tidak sekarang ini adalah pemerintah selalu gaduh dengan rakyat. Rakyat jadi korban. Karena satunya pemerintah dengan rakyat itu sebenarnya melaksanakan Undang-Undang 45 dan Pancasila dengan konsisten. Gitu. Memang selama ini belum, Mas. Belum. Tapi sekarang yang parah. Jadi Mas Mustika sebagai katakanlah semacam host, semacam apa CEO-nya Hizbullah ini, bagaimana kira-kira punya pandangan terhadap people power ini kan itu masalahnya? Ya, banyak orang yang melihat Hizbullah itu entah apalah atau nyontek apalah atau enggak. Pengertian kita dengan Mas Bintang waktu pertama kali mendeklar bahwa sudah saatnya jiwa-jiwa nih Mas, jiwa-jiwa yang berketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan Mas Bintang ini Muslim, terpanggil untuk bercucuran keringat darahnya membereskan ini semua. Artinya kembali ke Undang-Undang 45. Jadi siapapun yang memang jiwa-jiwa yang terpanggil dari rakyat. Oke. Kalau dari Mbak Bung Pupun gimana pandangan tentang ini, people power ini, dari sisi hukumnya? Iya, kalau saya sependapat dengan Pak Bintang mengatakan tadi, bahwa itu harus hal yang lumrah. Cuman sekarang ini kan ada konteks di mana pihak-pihak yang ingin mempertahankan rezim ini, ada pihak itu yang mendiskreditkan. Mereka membuat sebuah opini seakan-akan dengan ada gerakan di masyarakat, people power ini, mereka akan dia lakukan seperti dia telah melakukan makar dan sebagainya ya. Itu hanya cuma konsep untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan seperti apa yang perubahan. Kalau itu tidak ada perubahan, maka akan selamanya. Saya sepakat dengan Pak Mus bilang tadi. Kalau itu tidak ada perubahan, maka akan selamanya kita akan menderita. Jadi para pemirsa sekalian sepakat ya bahwa kita tadi itu agar kita semua ya kan? Masa 270 juta, 75 juta rakyat ini kita sudah hampir 300 juta menurut Prof. Tri Bintang. Ini kan masa kita harus begini-begini terus kan itu masalahnya kan? Hidup susah, hutang banyak ya kan? Segelintir orang itu berpesta pora ya kan dengan kondisi yang ada ini ya. Nah, itu sebagai pengantar diskusi. Barangkali para narasumber ada Bang Hatta Taliwang. Materi sudah nyambung, sudah. Bang Hatta. Kandidat doktor. Hatta Taliwang. Atau saya menyapa lagi Bung Jumhur Hidayat. Atau Dokter Jul dulu.
Zul, ayo Zul. Betul. Ini kita sudah mengiklankan ini Inosa 45 palsu. Hebat Ya, Bang Hatta, kandidat doktor. Bang Hatta. Siap ya. Oke, Bang Hatta. Saya kasih waktu 7 menit. Jangan banyak-banyak. Terlalu sedikit. Nah, kita sudah diskusi tadi pagi. Iya. 10 menit. 10 menit. Ya, Bang. Ya. Judulnya itu Pejuang Kembali 45 Melawan Pancasila. Pancasila. Nah ini. Terkait dengan Paul ini gimana Bang Hatta? Ya. Silakan. Apa topiknya ini yang mau difokuskan? Topiknya itu kembali Nusa 45 ya kan dengan gerakan Paul ini gimana kan gitu masalahnya. Karena hari ini sampai hari ini kan misalnya ini Pilpres besok ini hasil Nusa 45 palsu kata Jokowi Jul tadi ya kan. Masa kita terus-terusan begitu ya kan? Apakah kita tidak memberikan edukasi kepada rakyat agar supaya kita ingin pemilu itu ikutin berdasar yang benar ya kan? Nah, itu bagaimana itu menurut pandangan kandidat dokter Hatta Taliwang? Jadi begini, kalau spiritnya untuk people power itu saya sih dukung. Ya, sip. Mantap. Ya, tentu saya sudah gerah kita lah ya, sudah gerah juga dengan kondisi kayak gini. Cuma dari sudut ilmu politik juga saya ingin sumbang, bukan saya akan menafikan gitu loh. Saya beri pandangan ya. Yang pertama, kalau kita ingin perubahan politik itu harus paling tidak 5 indikator yang kita lihat. Yang pertama ya, apakah ekonomi rakyat ini sudah memburuk sekali sehingga banyak yang kelaparan, seperti era mau kejatuhan Bung Karno dulu. Yang kedua, ya, apakah dalam kekuasaan ini benar ada cakar-cakaran sungguhan, ada perpecahan sungguhan, atau perpecahan pura-pura, gitu loh. Atau tidak serius pecahnya, karena akan saling melindungi. Itu dulu, yang kedua, ya kan? Yang ketiga, apakah oposisi ini sudah solid? Apakah Rizal Ramli berjalan bersama dengan Sri Bintang, dengan Amin Rais, dengan siapa lagi tokoh oposisi yang sudah tenar-tenar itu, apa sudah solid, satu barisan, satu bahasa. Nah, yang keempat ya yang harus dilihat indikatornya itu, apakah kekuatan asing itu ada yang terganggu kepentingannya, terutama kapitalis global di Indonesia itu merasa terganggu nggak kepentingannya sehingga dia juga ingin ada perubahan politik atau pergantian rejim di sini. Karena penjatuhan Soekarno semua itu ada intervensi politik besar dari mereka dulu. Nah, yang kelima, kita harus lihat konstitusi kita. Apakah mudah impeachment dilakukan? Karena dengan pasal 7A itu saya lihat itu kalau benar mau dilakukan butuh lebih kurang 3 tahun atau 5 tahun barangkali baru bisa jatuh. Bisa diselesaikan impeachment-nya. Itu dari sudut yang makro. Dari sudut mikronya, kalau saya diperkenankan boleh lebih merinci. Ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Yang pertama, pernah saya sampaikan juga di Anu 49 ini, saya pernah sampaikan bahwa sejak era digital informasi ini, kita sulit fokus. Baru isu 349 datang, sudah datang isu lain lagi. Sehingga Muslim mau konsolidasi urusan 349T, baru mau ide, udah datang ditimbun oleh isu lain. Jadi akhirnya malas si Muslim Arbi ini mengkonsolidasi yang mau ribut-ribut 349. Banyak sekali yang bisa menimbun. Bukan sengaja atau disengaja, tetapi itulah situasi yang kita hadapi realitasnya. Sulit fokus, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini banyak yang sudah jenuh dengan kegaduhan segala. Jadi akhirnya mereka apatis, mereka sudah lelah. Banyak masalah yang disodorkan ke publik, tetapi tidak ada solusi. Akhirnya mereka jenuh ya, biarin aja lah, sebentar aja ya. Dia tersentuh batinnya kalau lihat ada peristiwa-peristiwa uang yang dikorupsi segala, sebentar aja. Sudah itu karena dia lelah, sudah dibiarin aja berlalu.
Itu psikologinya. Yang ketiga, ada perasaan sekarang tiap orang merasa jadi tokoh. Jadi akibatnya tidak ada yang mau ikut yang lain karena sudah merasa pintar, diberi pintar oleh alat digital ini. Jadi mereka ngapain gua manut-manut sama Muslim? Gua juga bisa kok katanya. Ngapain saya manut sama Amin Rais? Emang dia siapa? Gua juga lebih pintar dari Amin Rais. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada lagi yang punya magnet untuk menarik orang-orang itu untuk bergerak gitu loh. Yang keempat, sekarang ini era digital ini bikin nilai-nilai dan ideologi yang diperjuangkan itu kabur. Karena semua nilai-nilai berjuang masing-masing. Ada khilafah ingin berjuang sendiri, ada komunis ingin berjuang sendiri, ya kan? Ada kaum liberal ingin berjuang sendiri. Akhirnya ngomong Pancasila sering nggak dianggap. Apaan sih itu katanya. Nah ini akhirnya susah mencari tokoh figur sentral untuk melakukan perubahan itu karena tidak ada penggerak ideologi yang dipanuti. Gitu. Yang kelima, ya, itu tadi tak ada kesepakatan yang disepakati bersama. Ada yang ingin kembali ke UUD 45, ada yang ingin transisi, pemerintahan transisi, ada yang kepengen kudeta, ada yang kepingin revolusi, ada yang kepingin people power, ada yang kepingin tambah jabatan, ada yang kepingin apalagi mengamandemen supaya jabatan 3 periode dan sebagainya. Jadi semua tidak bisa terkonsolidasi karena banyak ragam ide yang ingin diperjuangkan. Yang keenam masalah lainnya adalah terlalu banyak itu. Iya, enggak biar kalau lebih dari 5 orang lupa. Oh, enggak penting lupanya Pak, yang penting diingat aja beberapa poinnya. Gitu. Ya, ingat. Gak apa-apa, habis yang 6. Kita ini ya, yang ke-6 itu media massa utama kan milik para cukong. Jadi Muslim Arbi nggak bisa jadi tokoh atau ditokohkan oleh media itu. Karena media itu bukan milik Muslim, TV One, TV Metro, TV apa. Jadi yang boleh muncul jadi tokoh itu hanya Ali Ngabalin, Ruhut Sitompul. Jadi bagaimana kau akan dipatuhi oleh masyarakat luas kalau kau nggak dikenal publik luas? Ya kan? Kau harus terkenal dulu baru didengar orang. Kalau kau nggak pernah masuk TV, bagaimana kau didengar? Hanya dikenal di media online. Ya kan? Nah, boleh saya tinggal 6 poin lah ini biar selesai. Ya, cukup. Hah? Cukup? Ya. Cukup? Ya, jadi terima kasih. Nanti Bang Hatta punya pengantar ini. Bagi kami, ini satu masukan, evaluasi, dan kritikan. Ya kan? Iya. Saya kira ini faktual. Sehingga ini kan hal ini kan kita Zoom. Nanti kita akan bicara lebih tajam lagi dalam kondisi yang lain, ya kan? Karena ini nanti hal-hal yang spesifik, saya kira itu, ya kan? Karena ini sudah bicara dari Solo kemarin, di Jogja, Jawa Timur, orang sudah berteriak people power itu. Nah, iya. Jadi nanti kita akan ketemu dalam forum terbatas, emang ya? Ya, terima kasih. Oke. Jadi saya sudah boleh keluar grup ya? Jangan dulu, nanti kalau orang minta pertanyaan gimana, Bang? Oh, gitu ya. Jangan dulu keluar. Penting ya. Nanti kan mereka ingin ulasan. Ini kan ada sesi tanya jawab, Bang. Itu ya. Oke. Ya. Nanti jadi jangan dianggap saya anti people power, enggak. Cuma saya kasih pencerahan aja, gitu loh. Ya, biar tidak salah baca keadaan, jangan sampai nembak peluru air gitu loh. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Hatta Tariwang, kandidat doktor kita, ya kan, juga salah satu tokoh pergerakan, ya kan, yang sudah memberikan kita, hitungan saya 5 tambah 6 dari 11 poin. Insya saya sudah punya rekaman catatan satu persatu. Selanjutnya, Bang Egy Sujana. Sudah gabung belum, Egy Sujana? Bang Egy kemarin kami baru pulang dari Solo tuh kemarin tuh masalah urusan ijazah palsu, Bambang Tri.
Atau yang sudah Pak Pri ya, yang sudah siap, Mas Pri? Iya kabarnya Mas? Saya nang Surabaya. Mas Pri, mic-nya, Mas Pri? Ada di Jogja dia. Juga. Atau Mas Dr. Jul, Mas Jul cerita dulu itu undang-undang 45 palsu bagaimana ceritanya? Itu kan deklarator undang-undang 45 palsu tuh. Kalau saya kan undang-undang 45 undang-undang 2002. Kalau Mas Jul kan palsu kan gitu ya. Mas Jul? Suara saya didengar nggak? Oh dengar, sampean didengar banget. Mas silakan Mas. Cuma kok wajah saya jadi wajah orang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wajah Tuan Cia. Nah, ini baru wajah saya. Iya, ya, Tep. Tambah ganteng sampean, Mas. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya didengar? Ya. Mic-nya diikat di sini aja, jangan di mulut. Sini aja ke bawah. Supaya jangan kelihatan. Ya. Ya, cuma saya nggak tahu ada wajah yang nggak saya kenal gitu loh di HP saya. Tadi sempat benerin kopi tapi sampai sekarang nggak hilang-hilang nih wajah ini. Nggak diem, nggak tahu saya apa ini ada yang masuk Mas. Ya biasa lah itu, biasa. Ada yang iseng. Pokoknya semua orang kenal kau. Iya, Indonesia. Terus sampai 5 palsu ya, Dr. Jul. Jadi saya gini, saya baru pulang tadi malam. Saya ada keliling dari Makassar, saya di Universitas Hasanuddin, terus ketemu beberapa teman di sana di Makassar. Terus saya ke Surabaya, ketemu dengan beberapa dengan Universitas Airlangga, ada Mas Prihantoyo juga di situ. Terus kemudian saya ke Udayana, di sana juga ketemu beberapa orang. Akhirnya saya ngambil kesimpulan bahwa kalau sistem yang sekarang ini berjalan diteruskan, itu tidak akan mengalami perubahan apapun. Gitu. Nah, cuma kan ada yang nanya bagaimana caranya, nah, itu kan. Tentu saya nggak bisa bicara di forum seperti ini kan, wajah saya aja diganti wajah orang, gimana? Kan gitu. Jadi saya sekilas barangkali sekilas Mas Jul kasih artinya kesimpulan sampean sampai menyimpulkan udah sampai 5 hari ini palsu itu bagaimana? Kan juga perlu. Ya memang edukasi. Gimana nggak dibilang palsu, namanya aja mirip, ya kan. Terus kemudian formatnya beda. Dan berikutnya adalah saya katakan palsu karena memang selain formatnya itu banyak hal yang 95% isinya berubah. Jadi itu diganti sebetulnya. Dan itu bukan kerjaan kita, itu pekerjaan orang lain gitu loh. NDI dalam hal ini. Jadi saya tetap berpikir kalau kita tetap meneruskan sistem yang sekarang, itu tentu tidak ada gunanya. Nah, saya juga bukan meragukan teman-teman, tapi kalau sudah bilang akan melakukan perubahan tapi tetap dengan sistem yang sekarang, saya kira itu akan sia-sia. Saya kira begitu aja sementara, karena saya ragu ini benar-benar saya dimonitor karena saya lihat wajah yang tidak saya sukai ada di depan saya. Kira gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dr. Yu. Terima kasih sudah tadi pagi memang sempat kontak ke saya mereport perjalanan ke kampus-kampus bahwa kampus itu juga sudah mulai solid untuk gerakan perubahan kembali ke 45 asli. Bahkan itu yang sekarang ini menjadi misi di beberapa tempat. Nah, terima kasih Mas Jul. Kemudian selanjutnya kita undang yang sudah Bang Egi. Mas Pri. Ya, assalamualaikum. Mas Pri, ya. Mas Pri, ya. Saya sudah sampaikan undangan itu dan barangkali sudah bisa memahami. Sampai pikiran-pikiran hari ini terkait dengan situasi hari ini, ya people power juga, dan kemudian kembali seperti masih tadi itu. Ya. Iya, betul. Kalau saya melihat, saya setuju dengan Dr. Sul bahwa kita tidak bisa menjalankan sistem yang seperti sekarang ini.
Wong sistemnya itu nggak karu-karuan, sistem korupsi, sistem macam-macam lah, semua dijual. Nah ini nggak mungkin kita jalankan. Oleh sebab itu kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Persoalannya sekarang bagaimana caranya, kan begitu. Lah dalam forum ini kan kita sudah mensepakati adanya people power. Cuma masalahnya kalau saya melihat saya lagi di Jogja ini, jadi saya keliling juga kemarin Surabaya, Bandung, Jogja. Ini yang perlu segera kita lakukan adalah melakukan penjaring. Tapi kita harus membuat jaringan antar kelompok-kelompok di setiap kota. Jadi kalau saya melihat ini yang harus dibangun, ya memang kita akan kembali ke Undang Dasar 45. Tapi harus ada isu yang bisa diterima semuanya. Isu ini perlu kita membangkitkan. Misalkan ya seperti buruh. Buruh ini perjuangannya kan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Lah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Presiden sudah melakukan pelanggaran hukum. Karena apa? Karena ini kan statusnya masih di MK ya, undang-undang itu. Tapi di peta kompli atau di veto dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah ini saya nggak ngerti secara hukum itu boleh nggak atau ini sebuah pelanggaran. Ini yang harus dikaji menurut saya. Terus ada isu-isu lain yang harus kita bangun bersama menjadi isu-isu sentral yang tujuannya untuk bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kalau menurut saya, kemarin kita sudah dengan Bang Hatta Taliwang membentuk tim untuk bisa beraudensi dengan Ketua MPR ya. Tapi nggak tahu sampai hari ini kok nggak ada kabarnya bagaimana. Nah, terus yang nggak kalah pentingnya lagi kalau menurut saya, kita harus beraudensi dengan TNI. TNI ini harus kita ajak ini. Kalau saya dengar dari beberapa kawan di TNI menunggu gitu loh, menunggu situasi yang memang dia butuh turun. Tapi kan situasi itu ya harus diciptakan. Kalau menurut saya nggak bisa ditunggu. Jadi harus ada cipta kondisi. Walaupun sebetulnya cipta kondisi ini juga harus kita rumuskan bareng gitu loh, supaya bisa menjadi fokus arahnya kemana kita nanti melangkah. Saya kira itu. Saya sangat setuju, makanya kalau menurut saya senior-senior di Jakarta pun juga harus mulai memikirkan arah gerakan itu yang fokus. Yang kedua, membangun jejaring antar aktivis. Ini yang paling penting, karena masih berserakan ini. Mungkin di Jawa Timur ada beberapa aktivis di pesantren dan macam-macam yang bisa kita gabungkan. Saya kira itu nggak sulit. Apalagi saya kira setiap kita ini yang ada di sini kan punya jejaring. Saya kira itu sudah mulai harus dikumpulkan. Kita harus mulai membuat jejaring untuk gerakan ini. Terus kedua, yang harus disepakati juga targetnya kemana. Terus ketiga yang harus kita buat juga plan 1, plan 2, plan 3 bagaimana. Saya kira itu Bang. Terima kasih banyak. Saya akan mengikuti terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mas Pri, Ketua Rumah Pancasila di Surabaya, sudah memberikan pemaparannya. Sekarang Bang Jumhur, sudah nyambung. Bang Jumhur, bagaimana ini gerakan buruh dan people power ini? Kemarin katanya sudah konsolidasi. Jom. Nah, kalau yang sudah ada Amir Hamzah, Bang Amir Hamzah sebagai pengamat intelijen, ya kan, dalam situasi hari ini dan dalam perspektif intelijen dan dengan isu people power ini bagaimana, Bang Amir? Silakan. 10 menit.
Oh itu, sudah datang. Ya, 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebenarnya masalahnya saya kira susah-susah gampang. Pertama, kita semua sebenarnya sudah sepakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1945. Masalah kemudian, dan ini saya pikir itu cara-cara intelijen yang dilakukan oleh rezim berkuasa untuk membuat kita lamban adalah kita Mbak Edarnya nggak ikut tentang masalah-masalah Pak Ibu ini. Nunggu. Halo. Ya, silakan Bang. Lanjut aja. Lanjut. Yang pertama adalah kita terjebak mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya lebih bersifat sepele atau masalah-masalah teknis, sehingga kita mengabaikan untuk menetapkan sebuah cara yang betul fokus untuk mendukung tuntutannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kemudian saya lihat adalah kadang-kadang kita terjebak yang kita lakukan ini atau institusi yang kita katakan sekarang Hizbullah misalnya, pertanyaannya adalah Hizbullah ini adalah sebuah organisasi atau sebuah gerakan. Sebab ada beda antara organisasi yang akan melaksanakan satu kepentingan dan gerakan untuk mensukseskan sebuah kepentingan. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa membedakan antara kita lakukan ini adalah cara-cara berorganisasi atau cara-cara melakukan gerakan, maka gampang secara intelijen kita dijebak oleh sang kuasa untuk melemahkan kekuatan kita. Nah, lalu kita lihat bahwa sekarang ini konsensus kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli itu hanya merupakan sebuah modus vivendi, baru kesepakatan sementara, sehingga karena dia baru bersifat modus vivendi, maka sulit juga untuk menetapkan modus operandinya. Oleh karena itu, sudah saatnya seperti tadi dikasih ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta Taliwang dan Pak Prihandoyo tadi, serta Dr. Zul adalah bagaimana kita menetapkan satu kesepakatan bahwa kita fokus untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kita melepaskan diri untuk tidak terjebak dalam isu-isu lain. Masalah-masalah lain kita ambil hanya sebagai unsur penguatan untuk mendukung usaha kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang, maka sangat sulit. Karena DPR, MPR, DPD, dan lain-lain sebagainya, itu sudah merupakan bagian dari rezim oligarki yang ada. Nah, kemudian jangan kita lupa bahwa apapun yang akan kita lakukan kalau militer tidak mendukung, maka itu kan sia-sia. Nah, ada indikasi seperti misalnya yang dicuatkan oleh Panglima Siliwangi. Kemudian kalau saya tidak salah ingat, mungkin juga didukung oleh Panglima Bukit Barisan dan didukung juga oleh Diponegoro. Tetapi masalahnya kita tahu bahwa kondisi militer kita saat ini itu sangat miskin logistik. Karena semua sumber-sumber logistik yang menyangkut kedaulatan negara itu sekarang itu lebih diberikan oleh oligarki ini kepada kepolisian ketimbang kepada TNI. Kita bisa bedakan kenapa mati. Halo Bang. Halo. Lanjut lagi. Kita ganti barangkali ada gangguan teknis dari Bang Amir Hamzah tadi. Ke Bang Egy Sujana.
penyatuan pikiran, penyatuan kekuatan antara militer dan tokoh agama khususnya dengan umat Islam agar kita bisa melakukan usaha untuk menyelesaikan kezaliman yang sekarang sedang berlangsung, kezaliman dalam ketatanegaraan kita. Jadi saya kira adalah mungkin barangkali mulai hari ini kita akan satu kesepakatan kita bahwa kita semua fokus untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana kita membangun gerakan untuk itu. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meminta tanggapan ya dari pembicara tadi, pertama bagaimana pandangan Prof. Sri Bintang Pamungkas sebagai motor dari Hizbullah ini menanggapi pikiran-pikiran tadi itu dan dengan persoalan people power hari ini. Ya, oke. Apa yang disampaikan oleh Saudara Hatta Taliwang mungkin dari sisi pandangan beliau itu adalah faktual, ya. Tetapi apabila ini disebarluaskan, maka perubahan tidak mungkin akan terjadi. Jadi pandangan Pak Hatta Taliwang itu mungkin bagus itu kalau dikemukakan untuk forum terbatas, disertasinya, ya, atau dalam forum terbatas, betul, ya. Itu sangat akademik lah, apalagi kalau disertai dengan hasil penelitian. Tetapi untuk sebuah pergerakan yang mau melakukan perubahan itu fatalistik, ya. Jadi terlampau banyak pertimbangan sehingga nggak akan terjadi, nggak jalan. Nah, sebetulnya pikiran perubahan itu tidak perlu seluruh rakyat Indonesia. Cukup bedanya itu Jakarta aja. Jadi kalau beberapa pendapat orang-orang Jakarta sudah cukup mewakili Indonesia, bahwa rakyat itu menderita lahir dan batin dan sudah tidak mempunyai harapan apapun terhadap rejim yang berkuasa, ya sudah, jadikan saja. Jadi banyak terjadi situasi revolusioner yang menumbangkan rejim, ya. Itu bahkan tidak disertai dengan people power. Cukup dengan beberapa kolonel saja, seperti Saddam Hussein atau Gaddafi, itu pemerintah zalim tumbang, ya. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan, atau yang paling utama adalah bahwa apabila si penggerak revolusi sudah yakin bahwa terjadi rakyat itu yang menderita lahir dan batin, bertentangan dengan cita-cita proklamasi, bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sudah cukup itu. Nah, jadi kalaulah kemudian terjadi, ya itu akan terjadi di Jakarta. Tadi disebut-sebut tentang ya saya sendiri yang menyebut-nyebut juga bahwa kekuasaan MPR itu adalah yang tertinggi. Jadi dialah yang bisa melakukan impeachment terhadap presiden, bahkan tanpa disertai dengan pasal-pasal atau proses apapun, ya, termasuk proses pasal 7B di Undang-Undang Dasar itu, ya. Pokoknya sidang putuskan mufakat, ya, bermusyawarah untuk mufakat. Pemerintah setelah melanggar berbagai perundang-undangan, termasuk melanggar Undang-Undang Dasar, sumpahnya palsu, ya, udah jadi selesai, ya, nggak perlu banyak macam-macam. Itu terjadi pada saat 11 Maret tahun 67. Begitu mudah, ya, Soekarno yang begitu hebat dijatuhkan.
ya. Dan seharusnya juga Pak Harto juga bisa jatuh dengan mudah itu, ya. Dan bahkan dalam kenyataannya hanya karena ditelepon sama Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya Amerika. Bill Clinton Amerika, Pak Harto langsung jatuh aja, ya kan? Nah ini kan satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Saudara Hatta Taliwang, ya, bahwa nggak perlu pakai macam-macam lah, ya, asal dia sudah yakin bahwa rejim ini gombal, dijatuhkan aja udah. Kalau pengalaman 98 dengan hari ini bagaimana menurut yang sebagai pelaku sejarah dalam pandangan ini persoalan people power ini? Ya, memang waktu itu keadaan sudah kacau, ya, terjadinya krisis moneter yang saya kira juga ya memang intervensi luar negeri juga ikut bermain. Pak Harto sebelumnya mengatakan ya tanggal 20 Mei itu Pak Harto masih bicara dengan Pak Habibie untuk tidak mau mundur. Tetapi tanggal 20 malam itu juga menjelang jam 12 ada telepon dari Madeleine Albright yang mau tidak mau Pak Harto diminta untuk mundur dan akhirnya memang betul mundur. Jadi Pak Harto mundur di Istana Merdeka, langsung kemudian Pak Habibie dipanggil dan melantik Pak Habibie sekaligus gitu, ya kan? Jadi banyak versi bagaimana jatuhnya sosok rejim itu, ya. Nah, tetapi di dalam persoalan sekarang ini penjatuhan Jokowi, rejim Jokowi itu tidak harus diikuti juga dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli, karena perubahan Undang-Undang Dasar 45 asli ke Undang-Undang Dasar palsu itulah yang menjadi sumber malapetaka, ya. Kemudian munculnya Pak SBY pada waktu itu, ya kan, dia adalah presiden pertama yang menggunakan Undang-Undang Dasar palsu dan hasilnya tidak ada, ya. Oleh karena itu kita bergerak, ya, saya sama teman-teman Pendapatan Lupis dan lain-lain, ya, meskipun ditangkap tapi kita menyatakan memang SBY sudah tidak mampu sebetulnya menjadi presiden dan memimpin republik ini. Dan banyak kekacauan yang terjadi selama 2 periodenya. Nah, yang menarik rejim Jokowi ini agak lain sama sekali dibanding dengan presiden-presiden yang dijatuhkan sebelumnya, karena dia sengaja mengundang orang-orang asing Cina daratan untuk mengambil alih kedaulatan republik ini dengan pura-pura menjadi tenaga kerja dan lain-lain. Jutaan, ya, jutaan itu sudah dideklar oleh siapa wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, yang bicara di UI untuk mengirim 10 juta. Jadi paling enggak sekarang ini sudah 10 juta atau masih kurang sehingga Pak Jokowi minta lagi tambahan periode. Nah, ini kemudian mengakibatkan kita ini telah terjajah secara asimetris, ya, oleh apa itu namanya, langsung Republik Rakyat Cina dari daratan sana. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian utama kita, menjatuhkan rejim. Tetapi sekali lagi, rejim jatuh kalau sistemnya masih sistem Undang-Undang Dasar palsu, nggak ada gunanya. Jadi ini harus satu paket seperti tadi disampaikan oleh Saudara Mustika, satu paket, dan kita bisa membentuk pemerintahan yang baru, sekalipun tanpa pemilu, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Harto tahun 67 itu. Pak Harto naik menjadi penjabat presiden, tetapi baru ada pemilu tahun 71. Ya kan? 4 tahun sendiri. Nah, di situ memang suatu upaya politik secara teknis bahwa 20 tahun sebelumnya itu di rakyat Indonesia digojlok dengan pikiran-pikiran Orde Lama.
Nah sekarang 20 tahun lebih ini juga rakyat Indonesia sudah dimakan oleh pikiran-pikiran undang-undang dasar palsu. Oleh karena itu sangat mungkin nanti pemilu itu juga membutuhkan waktu setelah Jokowi jatuh dan digantikan oleh rejim baru. Nah ini pikiran-pikiran kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prihandoyo tentang bagaimana caranya, caranya hanya masuk ke MPR, nggak ada cara lain. Karena itulah lembaga yang tertinggi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli, tetapi dihapuskan ketika membuat Undang-Undang Dasar palsu. Lembaga tertinggi, dan kita ingin membangun lembaga tertinggi itu lagi, ya. Kalau caranya Pak Harto dulu, itu orang-orang PKI yang ada di dalam MPRS itu disuruh keluar, diganti. Ini juga kemungkinan akan berlaku seperti itu. Ya, yang anggota-anggota MPR yang gombal-gombal itu diganti dulu, ya kan? Baru kemudian MPR kita ini bisa mengganti presiden. Bung Andi Boxer? Siap Bang, siap Bang. Ya, kita kasih waktu 3 menit lah untuk dikomentar, ya, tentang baik. persoalan hari ini, ya, yang sedang ramai. Ya. Siap, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bang Muslim, Mas Bintang, setelah kawan-kawan yang lain, abang-abang kita yang lainnya. Sama cukup memberi tanggapan aja sedikit. Diawali kebobrokan kehancuran bangsa ini kan diawali dengan peristiwa reformasi 98 yang mungkin kurang mempersiapkan visi ke depannya, next selanjutnya itu apa yang sudah dilakukan gitu kan, yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kembali lagi ini euforia 98 ini semakin jumawa sepertinya. Kalau saya lihat ya, ini hanya penilaian saya pribadi. Karena ya biar gimana pun juga kita juga semua mungkin pelaku 98. Cuma elemen-elemennya aja berbeda. Ada yang di elemen mahasiswa, ada yang di masyarakat. Ya kebetulan saya di masyarakat gitu kan. Nah, harusnya kita melakukan mungkin taubat nasuha gitu kan. Karena biar bagaimanapun kita tersangkut di dalam. Iya, betul. Anton mana? Ibu Wati dari Aspirasi. Ini main dari tadi kan Bapak melulu nih. Ya, silakan. Dikasih kesempatan. Kita kasih waktu 3 menit. Oke, 3 menit, Masya Allah. Pakai gini. Nggak usah. People power sangat kita tunggu-tunggu. Ya. Bolak-balik turun ke lapangan dari buruh, dari di Solo, di Jakarta, dari yang dipimpin Bang Muslim, semuanya nggak ada satupun yang bisa menggedor gedung DPR. Berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi pulang sore, bahkan 212 sama juga. Demo damai. Gimana demo damai bisa jatuh? Jadi kira-kira saran ini bagaimana? Saran. Justru saya menghimbau nih. Ada tokoh-tokoh sini, ada Bang Muslim, ada Mas Bintang terutama, ada Bang Mustika Sani, jangan lupa. Kemarin kita tiap tanggal 1 Juni ikut menikmati hasil dari pekerjaan haram. Kenapa saya bilang pekerjaan haram? 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila. Gimana ya? Terus kita tokoh-tokoh pada diam-diam aja. Enak-enak aja. Liburan, tanggal 1 Juni libur. Padahal bukan libur 17 Agustus yang lahir di 1 Juni. Kita jangan melupakan sejarah. Jangan lupa sejarah tanggal 1 Juni itu adalah pertama kali diusung Soekarno untuk membuat dasar-dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu diperbarui sampai bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 45, jadilah itu
yang namanya kelahiran Pancasila. Bagaimana bisa tanggal 1 Juni jadi hari lahir Pancasila, kita diam aja? 22 Juni dulu. Iya, 22 Juni. 1 Juni, 22 Juni. Piagam Jakarta. Terus 18 Agustus. Ya itu, Mas Bintang, bagaimana kita bisa menikmati 1 Juni hasil dari barang haram kalau kita bilang. Kita nikmati itu tanpa kita sadari. Terus kita mau teriak-teriak kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Kita mau teriak-teriak mau kembali kepada MPR, Majelis Perunturan Tertinggi. Enggak ada. MPR sekarang tuh enggak ada. Enggak ada nama MPR sebagai Majelis Perunturan Tertinggi setelah amandemen. Kita balik ke Undang-Undang 45. Artinya balik ke Undang-Undang 45, Bang Muslim, kita juga harus menggaungkan bahwa tanggal 1 Juni, harus kita demo juga itu. Tanggal 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Kalau kita tidak meluruskan sejarah, semua nanti anak cucu kita akan tetap sama berpikir bahwa 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila. Itu komentar saya. Ya. Baik, 1 Juni itu hari kelahiran Pancasila, padahal Bung Karno berpidato di depan BPKI itu berbeda dengan hari ini. Betul. Iya, itu kan kalau tidak bersama kebangsaannya, ketuhanan terakhir. Iya. Nah, kalau sekarang kan ketuhanan pertama. Nah, itu dia. Sekarang Nah, itu dia. Oleh semua tokoh pergerakan pada waktu itu, tanggal 18 Agustus, jadilah jadilah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang apa disebutnya tadi apa tuh gotong royong segala macam. Jadi ada berarti pandangan Ibu bagaimana, seperti apa mereka ingin merubah sejarah atau bagaimana itu? Ya maksudnya Ibu, kalau kita mau kembali ke UUD 45, hal yang salah di dalam 1 Juni itu pun harus diperbaiki, diluruskan. Jangan kita nikmati. Apa namanya tadi? Pengalihan sejarah apa gimana? Iya, artinya itu, nah itu. Pasti itu pengalihan sejarah. Kenapa saya bilang pengalihan sejarah? Nggak saya contoh nih, contoh kecil. Anak-anak SMP, SD, SMP, SMA. Saya pernah jadi guru. Kemarin saya baru jadi narasumber di sekolah SMK. Saya tanya cuma satu. Kamu tahu nggak Singosari? Sejarah loh ya. Apa tuh Bun Singosari? Saya tanya lagi balik. Saya tanya itu lagi. Majapahit kamu tahu nggak? Boro-boro nggak ada ya. Bisa dibayangkan nggak? Kita dihilangkan sejarah bagaimana terbentuknya Indonesia Raya. Bayangkan dihilangkannya sejarah apa tuh Mas Bintang? Iya. Pemerintahan darurat Republik Indonesia. PDRI. Bahwa siapa Prawira? Sarifudin Negara. Yang jadi presiden dan dia ada di Sumatera. Dia pemerintahannya itu di Prawiro, Aceh, Minangkabau, Sumatera. Gak ada yang tahu bagaimana mereka bisa tahu yang namanya pemerintahan PDRI darurat. Iya, pemerintahan darurat justru Republik itu Bang Indonesia. Mas Bintang dan semua. Kita paham lah bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 asli kepada amandemen itu bukan kerjaan iseng-iseng. Iya. Betul. Itu pekerjaan yang sudah diawali. Betul, dengan dari bahkan sejak awal 70 itu sudah diawali. Saya bikin S2 saya itu melihat bagaimana undang-undang penanaman modal itu bisa dipengaruhi oleh WTO untuk merubah Undang-Undang Dasar 45. Itu sehingga pasal 33 itu masuklah mereka di sana. Karena kajian saya hukum terhadap ekonomi itu, terhadap penanaman modal. Itu jelas, saya pernah dialog sama Mas Bintang, itu katanya. Jadi, Undang-Undang 45 itu berubah, bukan iseng-iseng, bukan iseng. Jadi ada berarti Bung Mustika Sani ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya ada desain besar. Tapi lagi saya baru sadar. Begitu Mas Bintang mengatakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya kan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya lah ada Pancasila di pembukaan. Dengan membentuk negara berdasarkan satu. Mengapa Mas Bintang pisahkan itu? Mengapa? Rupanya ketika dia merubah Undang-Undang Dasar 45
menjadi Undang-Undang Dasar amandemen sudah membunuh Pancasila. Ya. Memang kalau dipakai Pancasila nggak mungkin terjadinya seperti itu. Memang sekarang hari ini itu kita rasakan betul bahwa amandemen 2 undang-undang palsu ini itu tidak lagi perwujudan daripada Pancasila sendiri. Makanya amandemennya kemana, Pancasila kemana? Pernah menulis Pancasila is dead. Iya. Pancasila is dead. Iya. Kenapa? Sejak 2004 itu, 2004 dijadiin amandemen, maka Pancasila sudah mati. Kalau mau halus koma, Mas. Mas Bintang mengingat saya itu koma. Kenapa perlu Pancasila lagi? Saya berpikir, oh iya, jadi ketika 2004 itu amandemen keempat, Mas ya, berarti Pancasila sudah selesai. Karena apa? Tidak ada apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa Pancasilanya. Cuma untuk hafalan aja, untuk menguji. Saya Pancasila, diuji. Satu untuk bercanda-canda. Tadi sekolah ini, itu kan hilir. Hulunya tadi itu, 2004 itu. Hulu-hulunya. Jadi kalau kita soal tadi masyarakat belum ini, itu kan sungguh-sungguh waktu. Keperpihakan ini. Bahwa pencurian gampang segala macam, itu kan hilir-hilir. Tunggu waktu aja. Padahal Pancasila dasar negara padahal intelektual dikarunia Allah ini dan pemimpin itu untuk memprediksi. Kita udah tahu, oh ini mendung pasti hujan. Kalkulasi politik begini, kalkulasi ekonomi begini. Kalau tambang diperkosa, kalau undang-undang begini, udah tahu. Mengapa harus nunggu rakyat yang boro-boro memikir negara? Mikir hidup hari-hari aja nggak bisa. Oh, rakyat bisa berat. Rakyat yang hari-hari itu nggak bakal bergerak, Bu. Dia terlena oleh tertindas oleh hari-hari. Menurut saya begitu. Ya, baik. Ini penajaman yang sangat tajam, menukik, ya kan? Dan memang itu substansinya diantaranya. Jadi ada upaya untuk merubah sejarah, ya kan? Secara sistematis, sehingga memisahkan Pancasila dengan Undang-Undang 45, ya kan? Amandemen itu terlihat. Jadi pembukaan dengan perasaan tubuh itu nggak nyambung dia sekarang ini. Iya, nggak nyambung. Pemerkosaan. Iya. Pemerkosaan di depan. Iya. Termasuk penjelasan pasal. Iya. Dihapuskan. Itu memang secara sistematis strategi dan ini desain besar. Desain. Bahwa sejak dulu kala waktu nenek moyang kita itu masih animisme, itu sudah percaya kepada ketuhanan. Kemudian datanglah agama Hindu menyempurnakan, agama Buddha menyempurnakan, agama Kristen menyempurnakan, dan datang agama Islam semakin sempurna. Karena apa? Ada fardu kifayah dan macam-macam itu. Nah ini kita itu terjebak, seakan-akan Pancasila itu ada dilahirkan. Padahal Pancasila itu, Bung Karno kan ngomong digali dari kedalaman sejarah, sehingga menemukan 5 butir itu. Nah itu bukan dilahirkan Pancasila itu. Pancasila itu memang sejak dulu kala sudah ada di bangsa kita ini. Ini yang menurut saya kita tertipu oleh Kepres nomor 24 tahun 2006 yaitu tentang lahirnya Pancasila itu. Dan lucunya Kepres itu dibuat untuk konsideran undang-undang HIP, BPIP gitu loh. Ya. Saya kira itu yang perlu kita luruskan. Jadi kalau soal Undang-Undang Dasar 45 ini memang bukan palsu atau tidak palsu, ini diganti. Prof. Kailan sudah melakukan penelitian, ini diganti 95% kok perubahannya dan diganti. Terus kedua ya, kalau kita ngomong tidak nyambungnya pembukaan dengan batang tubuh, ya memang nggak nyambung karena uang diganti. Sebetulnya kalau kita membuka dokumennya Panitia 5 Hatta, beliau mengatakan bahwa batang tubuh itu adalah dari pembukaan sumbernya. Jadi sumbernya batang tubuh itu dari pembukaan. Jadi ada keterkaitan sebab akibat. Gitu loh. Nah ini kan enggak. Sekarang kalau kita tanya hasil amandemen itu sumbernya dari mana? Bisa nggak mereka jelaskan sumbernya dari mana? Dari luar negeri. Dari asing. Terima kasih atas komentar tambahannya. Bang Hatta ini Bang Hatta. Ya. Muslim. Ya Bang. Ini kan tadi katanya diskusi ini mau membahas people power dan kembali ke UUD 45. Iya. Siap. Nah,
Jadi kalau mau ngobrol ngalor ngidul begini, jadi nggak ada hasilnya. Ya terus apa? Kira-kira kritikan abang itu apa supaya lempang kembali ke power? Makanya sebelum saya masuk ke soal kembali ke UUD 45 itu tadi saya coba menjelaskan apa saja kendala dalam rangka people power sama dengan kina analisis penyakit. Saya belum sampai memberi obatnya, tuan-tuan sudah stop saya. Bagaimana? Ya, sekarang tambah. Kayak kasih waktu 5 menit lagi. Ya kan mengembalikan supaya ini kan terlalu ke kiri jauh, ditarik ke kanan gitu. Jadi fokus dong diskusinya. Ya, bicara soal people power kan gitu. Ya, people power bagaimana kira-kira ini resepnya ini? Nah, itu. Jadi kalau saya sebut masih ada 6 poin itu nanti kelamaan. Ya. Jadi saya kasih saja simpulannya. Ya. Karena kita sudah tahu segitu besar kendalanya, maka mestinya kita cari cara kreatif. Karena di era informasi ini tidak sama dengan era zaman tidak informasi dulu yang digital yang masih tertutup. Betul. Bagaimana berjuang di dalam era informasi itu yang harus kita rumuskan. Ya, betul. Ya kan? Ya kan? Dirumuskan, bukan untuk masalah itu saya sajikan untuk memahami peta persoalan kenapa kita tidak terjadi perubahan. Saya kasih contoh ya. Kasus Kanjuruhan itu kan ratusan orang mati. Secara teoritis kan bisa memicu revolusi, tapi kan tidak terjadi revolusi. Kenapa? Kok bisa? Iya kan? Mau mencari pemicu sebesar apa lagi, tuan-tuan? Ya kan? Lalu ada pembunuhan letkol tentara, ya kan? Di Bandung. Dulu seorang pembantu saja yang dibunuh oleh keturunan itu sudah memicu terbakarnya sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah kota. Nah, tidak terjadi apa-apa. Nah, itu menunjukkan ada masalah di dalam masyarakat kita sekarang itu. Itu yang harus kita pahami. Ya, nah, makanya kita harusnya membicarakan bagaimana berjuang melakukan gerakan perubahan di era informasi ini. Saya ini soal teknis, saya tidak mau bahas di sini. Nanti jangan. Kalau Muslim ketemu. Jangan. Ya kan? Cara perubahan di era informasi itu sudah berubah. Kan sudah saya bilang, biar Amin Rais, biar siapa, nggak ada daya magnet memanggil massa sekarang. Gitu loh. Jadi hanya kumpul-kumpul, ya begitu saja. Nah, tetapi saya tidak menafikan bahwa bisa saja terjadi dadakan yang sifatnya fokus seperti Bang Bintang sebut tadi. Ya cukup orang Jakarta aja yang ngepung apa? MPR misalnya. Nah, itulah yang harus diikhtiarkan. Bagaimana cara ngepungnya? Ada duit nggak untuk ngumpulin massa misalnya? Siap. Ya kan? Estafet kita. Iya, ke situ dong. Itu itu salah satu. Tidak cuma mengepung, Bung, menduduki. Ya, apapun lah istilahnya, mau menduduki, mengepung, mau menggantung juga silakan gitu loh. Ya, tapi ya fokus. Iya. Caranya itu dibahas dengan terbatas, nggak bisa lewat begini-begini. Iya betul. Jadi ini Bang Hatta, ini sebagai catatan saja ke Bang Hatta. Saya mengikuti ada para ulama dan tokoh-tokoh kiai di Jawa Timur itu, mereka juga sudah, artinya mereka itu kan punya basis massa di pondok ya kan dan sebagainya. Itu sudah mereka sudah jauh tahun yang lalu itu sudah mereka mendesak supaya Jokowi mundur ya kan. Jadi bukan hanya di Solo kemarin atau di Jogja. Nah, dan ini kan terus berjalan. Jadi barangkali forum diskusi hari ini adalah merangsang, ya kan? Merangsang gerakan ini mulai dari Aceh sampai di Papua. Betul. Ya kan? Karena ini kan NKRI. Itu loh. Yeah. Nah, sekarang ini NKRI harga mati tapi jadi harga nego. Nah, kan gitu ya. Ya, Bang Hatta sebenarnya temanya kan itu ya. Gelombang perubahan. Artinya dia membesar kian lama. Nah, itu tadi. Jadi, ya kita nah, itu jadi maksud saya bahwa people power. Gelombang. Ya. Nah, jadi Bang Hatta,
mohon saran, ini kan Hizbullah Indonesia ini menjadi gelombang perubahan, kan gitu dia, kan gitu loh. Nah, perubahan itu kan salah satu diantaranya melalui beberapa item itu loh kan tadi, ya kan, melalui people power, melalui revolusi, pendudukan MPR dan lain sebagainya, kan gitu, ya kan. Nah, rapat di IKADA, iya, atau tadi apa? Rapat IKADA, rakyat misalnya itu rapat raksasa, rakyat turun misalnya. Seperti IKADA itu yang digerakkan oleh Tan Malaka dan zaman itu, ya kan? Gimana tuh, Bang? Ketika saya masuk penjara 5 Mei tahun 97 Cipinang, malam itu juga saya mulai tahajud. Dan di dalam tahajud saya, yang kemudian rutin setiap malam, sampai kira-kira saya masuk umur 70, saya mulai tahajud saya mulai bolong-bolong. Ya, jadi tetapi yang jelas saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, turunkanlah bala tentara dari langit ya waktu itu untuk menjatuhkan Soeharto. Nggak ada cara lain kecuali saya berdoa di dalam penjara yang sempit itu. Nah, kemudian setelah saya keluar dari penjara, Pak Tri Sutrisno itu sejak 2002 itu selalu mengumandangkan kembali ke UUD 45 asli dan berkali-kali menyelenggarakan pertemuan di Cawang Kencana, di Proklamasi, kemudian di Garibaldi, gedungnya Mbak Tutut di Kuningan, lalu ke Taman Mini. Itu selalu menggaungkan kembali ke UUD 45 asli. Nah, suatu ketika di Proklamasi, beliau menghadirkan banyak jenderal, saya diberi kesempatan untuk bicara. Saya mengatakan begitu. Ya Allah, doa saya kembali ke UUD 45 asli ini, saya mohon kepada Allah, berdoa untuk dibantu oleh bala tentara dari langit. Ada yang menyentuh pertanyaan, kenapa doanya seperti itu? Karena saya tidak bisa mengharapkan apa-apa dari TNI. TNI sudah kita desak untuk mundur, untuk maju, membela negara, mengembalikan kepada UUD 45 itu di zamannya Pak SBY. Dan itu terus saya gaungkan. Tiba-tiba pertemuan di Guntur pada bulan Maret, saya membacakan doa itu lagi. Ada yang nyeletuk, oh itu Hizbullah. Di Sukabumi juga banyak Hizbullah. Terpikir oleh saya, kenapa kita nggak bikin Hizbullah Indonesia? Tentara dari langit. Tentara dari Allah. Nah, ketika Kongres Hizbullah yang pertama, tanggal 18, 19, dan 20 Maret, ketika pembukaan tanggal 18 itu, saya membacakan doa itu. Ya Allah, turunkanlah bala tentara dari langit untuk membantu perjuangan kami menjatuhkan Jokowi, kembali ke UUD 45 asli, dan mewujudkan keadilan dan kebenaran serta menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Nusa dan bangsa. Jadilah kemudian Hizbullah Indonesia. Dan itulah yang kemudian mengilhami kita, ya sudah, kita harus berani menjatuhkan Jokowi. Kita harus kembali kepada UUD 45 sebagaimana Pak Tri sendiri tahun 2002-2003 itu sudah mulai melakukan rapat-rapat dengan banyak jenderal dan orang-orang sipil seperti Saiful Sulur dan lain-lain. Nah, inilah kita mau mewujudkan itu. Jangan takut menjatuhkan presiden, memang sudah diatur konstitusi. Ya, diatur bahwa presiden itu mandataris MPR. Jadi kalau MPR bersidang,
jatuhkan Jokowi, jatuh dia. Nggak ada salahnya. Nah, tapi harus kembali dulu. Ya. Karena Presiden lah mandataris, dengan gampang dia bisa dijatuhkan. Nggak usah pakai pasal 7B, Undang-Undang Dasar palsu itu. Itu kira-kira. Ya. Oke, Bang Hatta tadi interaksi ya tadi ya. Iya, jadi boleh tanggapi sedikit. Sedikit boleh, sedikit. Boleh. Ya. Jadi gini, saya sudah simpulkan bahwa untuk kembali ke UUD 45 itu hanya bisa lewat goro-goro. Yeah. Karena dulu amandemen juga didahului dengan goro-goro, ya kan? Lalu konstitusi Filipina berubah setelah Marcos jatuh. Konstitusi Afrika Selatan berubah setelah si Mandela naik. Konstitusi Yugoslavia berubah setelah Bros Tito jatuh. Konstitusi di Thailand berubah kalau ada kudeta. Jadi nggak ada konstitusi yang hasil seminar berubahnya. Nah itu yang harus dipikirkan, gitu. Ya. Yep. Jadi cuma saya nggak mau bicara detail teknis lagi nih, cara goro-goronya gimana. Iya. Sama itu kalau goro-goro kayak itu Permadi kan pernah bilang goro-goro juga Bang Permadi. Jadi nggak bisa kita mau kembali itu, mana mau cukong-cukong yang sudah menikmati ini. Saya tahu caranya itu, ngempesin cukong. Ya kan? Mana mau dia merubah ini dengan cukongnya. Saya punya ilmu ngempesin cukong itu. Orang mereka udah poya-poya, ya kan? Ya, udah poya-poya dengan konstitusi yang kayak gini kan, ya enggak? Ya. Ayo Bang Hatta di sini, Bang. Kenapa? Menarik, sangat menarik ini pemaparan, dialog, interaksi dan suasana yang jadi kita berjuang dalam suasana yang santai, ya kan? Ya. Tapi ini mengarah kepada perubahan ini, gelombang perubahan ini. Ya. Ya. Okay. Jadi kapan hari nanti Abang Hatta siap ya kita kumpul di sini, ya kan? Ya. Siap. Kumpul. Karena ini hari ini Mas Bintang sudah. Tapi syaratnya semua tokoh-tokoh itu harus berhasil di lobby. Saya siap menghadirkan semuanya. Siap. Kalau enggak bisa lagi, ya susah. Memang enggak harus 100%. Ya, insya Allah biasa ada bolong-bolong dikit. Udah bagus, gitu loh. Ya. Gitu ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Bang Hatta. Salah satu provokator. Jangan lupa disertasi. Muslim kita minta supaya disertasi. Ya, Muslim, aku ini presiden catur Indonesia, kau enggak anggap ya? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Ya. Pembicara yang lain barangkali kita minta untuk Jumhur, Bung Jumhur. Sudah hadir bersama kita? Nah, udah tuh. Ya, cara kan dia. Oh, Bung Jumhur acara juga sedang merajut dulu power juga ya? Assalamualaikum Bung Jumhur. Ya, kita minta pandangan-pandangan tentang ini, ada Prof. Bintang Pamungkas dan ibu-ibu, kawan-kawan semua di sini sedang mencoba merajut people power ini. Bagaimana pandangan Bung dan teman-teman alumni? Pemuka-pemuka agama yang menyatakan udahlah sabar. Oh, sedang ada acara ya? Sedang acara ya? Sedang acara Bung Jumhur. Yang mematikan. Oke, nanti kita minta waktu di lain kesempatan untuk Bung Jumhur hadir menjelaskan pikiran-pikiran. Teman-teman semua tetap semangat. Ya. Ya, Bang Suryo ya? Ya, kembali ke pembicara tamu, Bang Suryo. Ya, Suryo Cianjur ya. Suryo Cianjur ya. Ya, kita kasih waktu 3 menit. Ya, tolong ini bicara tentang gelombang perubahan ini. Ya, Hizbullah. Ya, silakan kasih waktu 3 menit. Bung Suryo Cianjur. Ya, suara terdengar. Ya. Lampunya diterangin dikit. Cianjur kan gelap ya?
Ya, Bandung tidak selalu badai. Saya tidak benar-benar, cuma ya GPPN ini harus segera dilakukan. Kalau perlu itu perlu bikin pagar betis biar nanti kalau ada korban itu bisa minimalis. Itu aja, mungkin terus ya hal lain ya nanti pesan kalau presiden itu tidak boleh terus menerus, melainkan 2 kali sistem 21, jadi 2 kali bisa mencalonkan diri, sekali harus stop. Itu untuk mencegah kemungkinan orang-orang yang buruk itu terus menerus berkuasa. Kemudian juga ini penuntutan kita selanjutnya itu tidak boleh berhutang lagi, karena Indonesia itu negara sangat kaya raya, baik SDM maupun SDA-nya, jadi itu pasti kita bisa membangun sendiri gitu. Mungkin itu aja tuh hal lain nanti saja. Di Cianjur bagaimana melaju people power? Kilaran Cianjur kan cukup kemarin kan demo buruh tetap sering turun ke sana. Saya ketemu beberapa teman yang dulu pernah ikut tahun 98, mereka berminat mau ikut lagi. Baik. Ini, sampaikan salam ke teman-teman 98. Solid kembali menuju perubahan. Ya. Insyaallah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Suryo. Barangkali sedikit tambahan lagi dari Ibu aspirasi, Ibu Jatiningki atau Ibu Ita. Jati mau apa? 3 menit. Ya. 3 menit. Ya. Ya, masih enggak sebentar lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. 3 menit ya, Mas. Ya, 2 menit, 2 menit. 2 menit. Ya. 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 Silakan, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Terutama untuk Pak Bintang. Ya. Pak Muslim Arbi. Ya. Saya ingin menanggapi apa yang sedang dibicarakan hari ini. Ya. Itu Hizbullah Indonesia gelombang perubahan. Ya. Ini memang kondisi kita sekarang ini memang sudah sangat kritis dan memang sudah sangat mengharapkan perubahan. Ya Pak Bintang ya. Jadi memang kalau saya amati selama ini mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Bintang dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh lain, oke. Bicara tadi. Memang yang paling tepat memang kita harus menduduki gedung MPR ya. Itu. Tapi memang caranya. Ya, mantap itu, mantap ya. Ibu Jati siap nggak bawa ini kompor? Siap dong, kita kan UKM juga. Sip, itu yang paling penting. Iya. Kan gini, Bang Muslim, ada info yang akan saya sampaikan hari ini. Sehubungan dengan kemarin kebetulan kita ini kan akan bikin acara. Jadi sempatlah ya kita harus minta izin pamit di sana sini. Ternyata tanggal 25 Juni besok, hari Minggu, itu sudah akan ada acara 17 komunitas yang akan hadir di Car Free Day. Separuh itu sebagian besar pemerintah. Dari pemerintah Pemprov DKI aja 3. Terus yang lain-lain swasta, tapi lebih banyak pemerintah. Dan memang temanya selalu dikatakan mengusung ikut memberiakan HUT DKI. Tetapi di nomor 14 ya atau 13, kita dapat nomor 2. Itu ternyata akan ada turun dari TNI Polri. Polri, TNI, Pemprov dan masyarakat umum 10.000 orang. 10.000 orang dan temanya yang anehnya kampanye indah menuju pemilu perubahan 2024 pemerintah baru 2024 Pilpres kan gila itu padahal izin di Car Free Day itu betul-betul untuk acara memang jalan sehat santai, acara santai promosi dan sebagainya. Kenapa ada isu politik itu? Sedangkan ya itu kan kita jelas-jelas kita sedang Zoom pada saat itu Zoom meeting. Jadi karena kita ingin meminta izin, kita kampanye. Salah satu capres. Bahkan kita waktu mau mengikut Zoom meeting itu kita diingatkan yang akan mengadakan acara di Car Free Day tidak boleh berbau politik. Tapi dengan semena-mena dia karena Polri dan yang akan membuka itu Kapolri.
Ya makanya kan kita berharap ini mereka dengar kita lawan gitu. Lawan. Semena-mena gitu. Jadi lokasi yang kita mau pakai pun termasuk yang diambil oleh Polri itu. Jadi kita nggak bisa lagi. Kita bahkan disuruh ganti. Kita bahkan disuruh ganti buat terus ngalah. Iya, itu kan zolim. Kekuasaan dan dari pemerintah rezim yang paling tinggi siapa? Presiden. Nah, itu jadi maksud saya sampaikan di sini memang tepat sekali kalau kita segera mengadakan perubahan dengan people power. Yep. Yes, ya nggak? Ya. Jadi berarti people power? Yes. Iya. Segera. Ya, segera. Oke. Terima kasih Ibu Yatiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bintang, closing statement. Ya, jadi menurut saya pemerintah ini sudah kebakaran jenggot. Ya. Termasuk kalau mau bicara mitra bersenjatanya itu ya Polri. Bahwa apakah Jokowi turun atau diperpanjang, itu Pilpres jalan terus. Maksudnya apa? Maksudnya undang-undang dasar palsu itu akan dijalankan terus. Padahal jelas palsu. Padahal sumber daripada segala bencana yang terjadi selama 20 tahun terakhir ini adalah undang-undang dasar palsu. Yang bikinan asing dan asing. Ya, betul. Serta pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri. Nasionalis galungan. Kaum nasionalis galungan. Ya, jadi memang kembali ke UUD 45 asli itu memang membuat mereka kekhawatiran yang luar biasa, kebakaran jenggot, takut kalau memang terjadi gelombang reformasi, gelombang perubahan, terutama yang didengung-dengungkan oleh kita semua, yang anti kepada pemerintah. Tapi jangan sampai anti kepada pemerintah itu melupakan perubahan undang-undang dasar itu, kembali ke yang asli. Saya kira itu yang perlu disampaikan, dan mudah-mudahan ini berjalan terus ya. Zoom meeting atau rapat Zoom ini berkelanjutan, periodik, apakah selalu hari Kamis atau hari-hari yang lain, tetapi seminggu sekali gitu ya. Seminggu. Oh, seminggu sekali. Oh, sebulan 2 kali. Ya. Pak Bintang. Baik, Prof. Bintang, Ibu Wati dan Ibu Yatiningsih dan semua yang hadir di sini, juga para narasumber dan para penanggap di seluruh tanah air, sebangsa dan senegara semuanya. Hari ini kita sudah meletakkan batu pertama, untuk gelombang perubahan. Jadi semua gumpalan-gumpalan gelombang itu di berbagai daerah, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di seluruh tanah Jawa ini, kita semua menyatu, Kita menjaga solidaritas, meninggalkan ego semuanya, juga para elit, Juga adik-adik mahasiswa, kaum buruh, mak-mak semuanya. Siap ya? Siap. Mahasiswa. Mari kita gaungkan gelombang perubahan, dari sekarang segera dan seterusnya sampai mencapai hasil. Ya, siap untuk siap untuk bawa kompor ke Senayan. Nasi bungkus ya. Jadi para pemirsa, para semua rekan-rekan perjuangan, semua senior saya yang jalan tadi semuanya, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah malaikat tentara langit akan turun, agar supaya rejim yang tidak mencitra itu tumbang. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.